Rano Karno tak main-main dalam pembuatan film terbarunya. Hal ini dibuktikan dalam pembangunan kembali rumah Betawi yang melegenda. Selain rumah, hal lainnya seperti barang-barang pendukung pun diperhatikan agar tak kehilangan esensi dari film tersebut. Tertarik ingin melihat barang-barang antik yang sulit ditemukan? Tim Selebritas Siang menyambangi Sidul kemarin petang. Lantas, barang apa saja yang ia miliki sebagai warisan budaya tanah Betawi? Halo, Selebritas Siang, selamat datang di Rumah Dul. Saya hanya ingin ngabarin, sekarang kita ada di beranda atau di terasnya Rumah Dul. Nah, kalau rumah Betawi yang model kayak gini namanya rumah bapak. Rumah Betawi itu ada 3 jenis. Satu, rumah pendopo, biasanya nyai-nyai. Kedua, rumah gudang, biasanya pedagang atau juragan-juragan Arab. Nah, kalau yang begini namanya rumah bapang nih. Biasanya rumah bapang apa? Ada balai. Pasti ada balai. Nah, yang pasti di setiap rumah orang Betawi, memang nggak semua, tapi hampir 99% pasti ada kepala menjangan. Sebetulnya bukan kepala menjangan yang diperluin, tapi yang diperluin apa? Tanduk menjangan. Nah, sebetulnya ini adalah obat. Zaman dulu nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu anak sakit perut, ini ujung tanduknya dikerik nih. Habis dikerik, dikasih air panas, diminumin, baik deh. Nah, jadi semua yang ada di rumah orang Betawi pasti ada gunanya. Nah, ini kamar Dul. Nah, ini kamar Dul, coba lihat tempat tidurnya. Sengaja tempat tidurnya seperti ini, bukan memang bukan nggak ini, karena memang kalau dipasang tempat tidur baru hilang ininya kan, gayanya kan. Di bawah coba lihat tuh, di bawah apa tuh? Tuh di bawah tuh. Di bawah tuh lihat tuh. Bayangin tuh. Isinya apa nih? Koper besi, kayak zaman dulu. Ini didapetin dari mana? Ya pasti kita cari. Saya kebetulan koleksi, ya bukan koleksi barang tua, tapi memang suka barang-barang vintage gitu, barang-barang tua. Ini semua sama. Nggak ada yang dirobah. Ini yang menyimpan Dari tahun 93 udah ada. Dan Om Rano yang Dan saya simpan. Wow. Film selesai, semua saya simpan. Nggak saya hilangin. Semua saya simpan. Semua ini Nah, karena saya yakin satu saat Sidul akan ada kelanjutannya lagi. sangat optimis. Nah ini sejarah nih. Legendaris ini. Ini sejarah nih. Jangan main-main sama ini. Kualat. Siapa yang kurang ajar sama dia, dijepit. Si Atun pernah dijepit sama Tanjidor. Nah, ini dia nih. Kalau si Atun dulu nggak bisa keluar, bener-bener nggak bisa keluar. Sampai dibawain tukang pijit, dikasih minyak baru bisa keluar. Ciri khas rumah Betawi lainnya adalah dapur, di mana tungku tradisional masih digunakan. Lantas, barang apa saja yang ada di sana? Nah, ini dapur rumah Sidul. Dia udah punya kompor, ada gas 3 kilo, tapi ini nggak bisa hilang. Ya, ini kompor tiup nih nggak bisa hilang, karena apa ya? Ya sama juga kayak kita di Jogja makan mie tek-tek atau mie dok-dok. Dia nggak bisa pakai kompor gas, pasti dia pakai anglo. Supaya apa, katanya rasanya beda. Nah, ini juga yang saya coba tampilkan. Gas kita perlukan, tapi juga yang alam ini sebetulnya jauh lebih enak. Ini barang-barang ini sengaja nih kita cari begini, kumpulin, bukan berarti apa. Pasti satu saat ini menjadi kisah. Nyarinya sampai kemana Om kalau Ya terpaksa kalau boleh sebut ke Tanah Abang, kita kayak ke Manggarai, apalagi kayak misalnya gelas-gelas gini, ini udah susah nih. Iya. Ini udah susah nih, kadang-kadang saya dapat jujur di Jogja nih. Ini radio ini betul semua orang juga punya. Nah, cuman nih inilah radio zaman dulu. Artinya ini kan peninggalan Babe, bukan peninggalan Dul. Ya kalaupun mau dijual, paling laku berapa, jadi si Dul anggap ya udah simpen aja. Nah, kalau celengan ini simbolis. Ini dulu si Mandra waktu mau kawin sama Munaro, ngumpulin duit tiap hari. Ya 1.000, 2.000 dia masukin celengan. Ini juga nanti menjadi pendidikan bahwa menabung itu perlu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Mendapatkan barang antik bukan perkara mudah. Bahkan Rano harus rela belusukan hingga ke Tanah Abang. Bukan masalah biaya. Mengumpulkan barang antik itulah yang justru menjadi tantangan tersendiri bagi pria 57 tahun itu.